Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Majalisu Syahri Ramadan al-Mubarak karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kita baca Al-Majlisu Tasi' Asyar, majlis yang ke-19, yaitu fi zikri syai'in min wasfil jannah, yaitu menerangkan sedikit tentang sifat surga. Ya. Jadi yang akan dibicarakan di dalam majlis ini adalah tentang sifat-sifat surga. Qala Syekh hafizahullah taala, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji hanya milik Allah, salawat salam hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, ja'a fil Qur'anil Karim wasful jannati wa ma fiha minan na'imi was sururi wal malazzati wal khuldi, fallahu jalla wa ala zakara awsafal jannati fil Qur'anil Karim wa zakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jumlatan min awsafiha aidha. Ya, datang dalam Al-Qur'anul Karim sifat surga dan apa yang terdapat dalam surga berupa kesenangan, kegembiraan, hal-hal yang nikmat dan kekekalan. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan sifat-sifat surga dalam Al-Quranul Karim. Nabi SAW juga telah menyebutkan sejumlah sifat-sifat Al-Quranul Karim. Jadi dalam Al-Quranul Karim itu terdapat penjelasan tentang surga dan juga kenikmatan, kegembiraan, kesenangan, kekekalan yang terdapat di surga. Allah Subhanahu wa taala telah terangkan sifat-sifat surga dalam Al-Quranul Karim, dan Nabi SAW juga telah menerangkan sifat-sifat surga dalam sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Walakin ma lam yazkuruhullahu wala rasuluhu a'zamu wa a'zam. Tetapi apa yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW itu lebih banyak. Ya. Jadi apa yang tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, apa yang tidak diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim tentang sifat-sifat surga, demikian pula apa yang tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW, dia lebih banyak, lebih banyak. Fa inna uqulal bashar la tatahammalu ma fil jannah. Sesungguhnya akal manusia tidak bisa memahami secara keseluruhan apa yang ada dalam surga. Jadi akal manusia tidak bisa membayangkan secara keseluruhan apa kenikmatan yang ada di surga. Wala tuhitu bihi, dia tidak bisa menguasai semuanya. Jadi akal manusia ini dia tidak bisa untuk mengetahui detail-detail nikmat Allah SWT yang ada di surga. Walau hadatsan anhu lamma tasawwarathu. Kalau dia dibicarakan tentang itu dan nikmat surga tersebut, lamma tasawwarathu, dia tidak akan bisa membayangkannya. Jadi akal manusia ini tidak bisa membayangkan nikmat surga secara keseluruhannya. Wa inna ma zakarallahu jalla wa ala syai'an min awsafiha, lahu nazirun fid dunya ya'rifunahu. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sedikit dari sifat-sifat surga itu yang memiliki pembandingnya di dunia ini yang mereka ketahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya sedikit sebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan dalam surga, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang ada bandingannya, nazir, yang ada bandingannya di dunia yang mereka ketahui. Fama fid dunya minal malazzati was-sururi wa rawaihi at-tayyibati wal manazil al-jamilati wal anhari wal asyjari wal thimar wa ma fiha minal miyah wa ma fiha minal masyarib mimma lahu nazirun fid dunya ya'rifuhu an-nas. Fama fid dunya, maka apa yang ada di dunia ini berupa sesuatu yang lezat, yang menggembirakan, bau-bau yang wangi, pemandangan-pemandangan yang indah, surga, sungai-sungai, pohon-pohon, buah-buahan, dan apa yang terdapat di dunia ini berupa air, wa ma fiha minal masyarib, dan apa yang ada di dalamnya berupa minuman, mimma lahu nazirun fid dunya, mimma lahu nazirun fid dunya, yang ada bandingannya di dunia, yang arifuhun nas, yang diketahui oleh manusia, fallahu zakara nazirahu fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan bandingannya di surga. Zakara an-nakhla wa zakara subhanahu al-a'nab, Allah sebutkan tentang kurma, Allah sebutkan tentang anggur, wa zakara al-anhar, dan Allah sebutkan tentang sungai-sungai di surga, wa zakara katsiran mimma lahu nazirun fid dunya, dan Allah sebutkan
banyak hal yang ada bandingannya di dunia ini. Mimma yabtahi jubihin nas, yang membuat manusia bergembira. Wa yatalazzazuna bihi, dan mereka lezat dengannya. Wa zakra raihan, Allah sebutkan bau yang wangi. Wa zakra al-masakin at-tayyibah, Allah sebutkan tempat tinggal yang baik. Wal azwaj at-tayyibat, istri-istri yang suci. Wa nafa'anil jannati ma tata'arradu lahu al-asya' allati fid dunya min az-zawali wa min at-taghayyuri. Dan Allah nafikan dari surga itu ya apa yang menimpa, hal-hal yang menimpa apa-apa yang ada di dunia ini. Min az-zawali, yaitu hilang, wa min at-taghayyur, dan berubah ya. Jadi ya di dunia ini kita ya melihat atau merasakan sesuatu yang lezat, enak, kegembiraan, bau yang wangi, pemandangan yang indah, sungai, pohon, buah-buahan, berbagai macam minuman. Ya, itu kita lihat dan kita rasakan ya di dunia ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa di surga juga ada hal-hal seperti itu. Ya, Allah sebutkan bahwa di surga juga ada seperti itu. Ya, misalnya di surga ada kurma, ada anggur, ada sungai dan sebagainya. Ya, kemudian misalnya ada bau yang wangi, tempat tinggal yang baik, istri yang suci dari haid dan nifas. Ya, tetapi apa yang ada di surga, kenikmatan yang ada di surga itu berbeda dengan kenikmatan yang ada di dunia. Karena kenikmatan yang ada di dunia, apapun bentuknya, apapun jenisnya, dia apa? Dia akan berubah, zawal. Ya, dia akan hilang, akan sirna. Fa inna malazat dunya tataghayyar. Sesungguhnya kenikmatan apapun yang ada di dunia ini, dia akan berubah. Wa asjaruha taibas, pohon-pohonnya akan mengering. Wa anharuha tandab, ya sungai-sungainya akan mengering. Wa ma fid dunya yafna, apa yang ada di dunia ini akan fana. Lakin ma fil jannah la yafna wa la yazulu abada. Tetapi apa yang ada di surga tidak akan sirna dan tidak akan hilang selama-lamanya. Jadi ya, kalau Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa di surga itu ada berbagai macam kenikmatan, ada pohon-pohon, ada buah-buahan, ada sungai, ada tempat tinggal yang indah, ada istri-istri yang yang suci dari haid dan nifas dan sebagainya. Dia tidak sama dengan kenikmatan yang ada di dunia ini. Kalau kenikmatan yang ada di dunia ini, dia cepat hilang, cepat berubah ya. Kemudian terus berubah-ubah menuju kehancuran, menuju kebinasaan, tapi tidak dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang ada di surga ya. Wa zakara ma fil jannati minasy-syababi wal quwwah. Allah sebutkan apa yang ada dalam surga berupa asy-syabab, yaitu masa muda, wal quwwah, dan kekuatan. Tidak ada orang tua di surga, ya semuanya muda dan kuat. Wa nafama ya'rudu li zalika fid dunya minal haram wal marad. Dan Allah nafikan juga apa yang menimpa hal demikian di dunia, yaitu al-haram, tua, dan marad, penyakitnya. Ya, di dunia ini tidak ada yang muda terus, tidak ada yang kuat terus menerus, enggak. Ya, hari ini muda, beberapa tahun kemudian dia menjadi tua. Hari ini kuat, beberapa tahun kemudian dia menjadi lemah. Itulah di dunia ya. Wa dzakara ma fil jannah minal farahi wasurur. Allah sebutkan apa yang ada dalam surga berupa kegembiraan dan sukacita. Di surga tidak ada orang bersedih, tidak ada orang berduka, tidak ada orang yang khawatir. Ya, sering dalam Al-Quran disebutkan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, mereka tidak merasakan rasa takut dan juga tidak bersedih. Ya, beda dengan di dunia. Di dunia kita kadang sedih, kadang khawatir, kadang menangis dan seterusnya. Wa nafa'anhuma ya'ridu lil farahi fid dunya wa nafa'anhuma ya'ridu lil farahi fid dunya wa surur. Ya, dan Allah nafikan apa yang menimpa kegembiraan di dunia ini, ya minal humumi wal ahzan, ya berupa rasa sedih dan rasa khawatir, ya rasa gundah gulana. Jadi dunia kita kadang merasakan kekhawatiran, kegundahan, kesedihan, tapi di akhirat tidak merasakan hal seperti itu. Wa nafa'anil jannatil maut, dan Allah nafikan dari surga itu al maut, kematian, allazi yakunu fid dunya, yang ada di dunia. Di surga tidak ada lagi kematian, ya, tidak ada lagi kematian. Kemudian fayati ala ahliha fayafnaun wa yamutun. Beda dengan di dunia. Di dunia ini ya, penduduknya akan fana semuanya. Mereka akan fana dan mati. Wa yazulu asaruhum fid dunya, dan hilanglah bekas mereka di dunia ini. Ya, enggak ada orang yang kekal di dunia ini. Ya, kata Allah SWT, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Tidak ada yang hidup terus, tidak ada. Yang semuanya akan merasakan kematian. Kemudian
ya dikubur, dan hilanglah bekas-bekas jasa-jasa mereka di dunia ini. Begitu juga peninggalan-peninggalan mereka akan hilang bersamaan dengan berjalannya waktu. Itu di dunia ya, tapi tidak di akhirat. Penghuni surga tidak akan mati. Demikian pula penghuni neraka, mereka tidak akan mati ya. Kemudian wal jannatu laisa fiha maradun. Surga itu tidak ada dalamnya penyakit. Walaisa fiha hammun, tidak ada dalamnya kegundahan. Walaisa fiha hazanun, tidak ada dalamnya kesedihan. Walaisa fiha mautun, tidak ada dalamnya kematian. Walaisa fil jannati masyahatun, tidak ada dalam surga itu pertengkaran. Wala musyahanatun baina ahliha, tidak ada juga perdebatan di antara penghuninya. Jadi ini di antara sifat surga juga ya. Ya, tidak ada apa? Tidak ada penyakit dalamnya. Enggak ada orang yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada orang yang gundah gulana, tidak ada, semuanya bergembira. Ya, tidak ada yang sedih, semuanya happy di surga. Ya, tidak ada juga kematian, tidak ada juga kematian, semuanya hidup ya, dan tidak menua. Kemudian juga tidak ada kebencian, tidak ada juga pertengkaran. Beda dengan dunia ini, kadang kita bertengkar, kadang kita berdebat, kadang kita ya ada permusuhan ya antara penghuni dunia ini. Tidak ada hal-hal tersebut di surga ya. Wal yanzi'ullahu ma fi sudurihim min ghil, ya, karena Allah SWT telah cabut rasa benci yang ada di dada mereka. Ba'dhum ala ba'dhin, sebagian terhadap sebagian yang lain. Allah SWT hilangkan rasa benci, rasa dendam ya di antara penghuni surga. Enggak ada mereka bermusuhan lagi. Fayakununa ikhwanan ala sururin mutaqabilin, mereka menjadi ya saudara. Mereka duduk di atas dipan-dipan yang saling berhadapan. Ya nasu ba'dhum bi ba'dhin, sebagian di antara mereka ya senang dengan yang lain. Wa yafrahu ba'dhum bi ba'dhin, sebagian di antara mereka bersukacita dengan yang lainnya. Tidak ada kebencian di surga. Kalau dunia ini pasti ada ya. Saudara yang memiliki rasa benci kepada saudaranya, teman kepada temannya, atas kepada bawahan, bawahan kepada atasan, ya rakyat kepada pejabat, pejabat kepada rakyat, dan seterusnya. Pasti ada rasa benci ya, tapi di surga tidak ada. Ketika orang sudah masuk surga, maka rasa benci yang terpendam dalam dada mereka itu Allah SWT cabut, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bersaudara semuanya. Ya, duduk ngobrol di atas ya dipan-dipan yang Allah SWT sediakan, berhadap-hadapan satu dengan yang lain. Ya, saling bergembira, saling bersukacita. Wa yata'alafun, saling berdamai. Laisa fiha ghillun wa laisa fiha yaqdun, tidak ada kebencian dan tidak juga dendam. Wa laisa fiha hasadun, tidak ada hasad. Tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada hasad di surga. Walaisa fiha baghiyun wala udwan, tidak ada kezaliman, tidak ada juga ya perbuatan melampaui batas, tidak ada di surga. Khilafat dunia, berbeda dengan dunia. Coba bayangkan ya, kita dunia ini semuanya yang kurang menyenangkan kita rasakan. Karena kita merasakan kegundahan, kesedihan, ya, penyakit, kelaparan, kehausan, ya, kebencian, dendam, dan seterusnya. Itu dirasakan oleh manusia di dunia, tapi di akhirat semuanya tidak dirasakan ya. Khilafat dunia, kata Syekh, berbeda dengan dunia. Fa innaha mamlu'atun minal ankadi wal ahqad wal baghi wal udwan bainan nas. Karena dunia ini penuh dengan kebencian, dendam, kezaliman, sikap melampaui batas di antara manusia. Itu ya, kita semua melihat hal-hal tersebut di dunia ini ya. Sehingga kita tidak bisa hidup di dunia ini tanpa ada orang yang benci kepada kita, tanpa ada orang yang dendam kepada kita, tanpa ada orang yang tidak senang dengan kita. Enggak mungkin hal itu, pasti ada ya. Pasti ada juga pembenci, ada yang suka sama kita, ada juga yang tidak. Itu di dunia ya. Tapi di surga semua kebencian itu hilang. Orang ya bersaudara semuanya. Ahlul jannati salimuna min zalika, penghuni surga selamat dari semua itu. Ya, tidak ada kesusahan, tidak ada dendam, tidak ada kezaliman, tidak ada penindasan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Dan kami cabut apa yang ada dalam dada mereka berupa kebencian. Mereka adalah saudara-saudara yang duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipannya. Wa ma akhfahu Allahu mimma yakunu fil jannah fa innahu a'zamu a'zam. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan ya, berupa nikmat yang ada di surga, itu lebih besar ya. Maksudnya nikmat surga yang Allah rahasiakan untuk hamba-hambanya itu lebih banyak daripada yang Allah ceritakan. Lianna uqulal bashari la tatahammaluhu, karena akal manusia tidak bisa menangkungnya, tidak bisa menampungnya
Ya, lau zukira laha wa wusifa laha, kalau disebutkan dan diterangkan. Qala Allah Ta'ala berfirman, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, maka tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang dirahasiakan bagi mereka berupa nikmat yang menyenangkan mata sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Ya, jadi kata Allah SWT dalam ayat ini, tidak ada jiwa yang mengetahui ya kenikmatan surga yang dirahasiakan dari mereka sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan di dunia berupa amal soleh. Ya, jadi kalau Allah SWT menceritakan nikmat surga, bukan berarti nikmat surga terbatas kepada apa yang diceritakan oleh Allah SWT. Tidak. Kalau Nabi SAW menceritakan nikmat surga, bukan berarti nikmat surga terbatas kepada apa yang diceritakan oleh Nabi. Tidak. Yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diceritakan oleh Nabi SAW itu sedikit dari nikmat surga. Ya, hanya sedikit saja. Yang dirahasiakan lebih banyak, yang tidak ditampakkan, yang tidak diperlihatkan kepada manusia lebih banyak, karena akal manusia tidak mampu menampung ya kalau diceritakan secara detail. Oleh sebab itu Allah SWT berfirman, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada jiwa yang mengetahui apa ya kenikmatan surga yang dirahasiakan bagi mereka ya sebagai balasan atas mereka dengan apa yang mereka lakukan di dunia berupa amal saleh. Jadi banyak nikmat-nikmat Allah SWT di surga yang tidak diceritakannya kepada hamba-hambanya yang beriman. Wa hazil jannatul azimatu wa ma fiha la tunalu bit tamanni. Ya. Dan surga yang besar dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya la tunalu bit tamanni. Dia tidak akan diperoleh dengan angan-angan saja, enggak bisa. Orang sekadar berangan-angan, sekadar bermimpi saja mau masuk surga tapi tidak beramal soleh, maka dia tidak akan memperoleh surga. Wa innama tunalu bi rahmatillahi azza wa jalla. Ya, sesungguhnya ia diperoleh hanya dengan rahmat dari Allah azza wa jalla. Ya, kata Allah SWT tadi apa? Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan. Ya. Surga tidak diperoleh dengan angan-angan, tapi diperoleh dengan rahmat Allah azza wa jalla. Ya. Wa bisababil a'mali salihah, dan dengan sebab amal-amal soleh allati tuqarribu ilaihi, yang mendekatkan seorang kepada Allah SWT. Jadi dengan apa kita memperoleh surga? Ya, dengan rahmat Allah dan dengan amal-amal soleh yang mendekatkan kepada Allah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah SWT berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga ya dengan sebab apa yang telah kalian lakukan. Nah, jadi apa yang kita lakukan berupa amal soleh merupakan penyebab masuk surga. Kemudian Syekh juga menyebutkan nikmat surga selanjutnya. Wal jannatu fiha zilal, dan surga itu di dalamnya ada naungan. Walaysa fiha syamsun yajidun nasu minhal har. Tidak ada matahari yang menyebabkan manusia kepanasan. Tidak ada matahari di surga yang menyebabkan manusia kepanasan. Walaysa fiha bardun yajidun nasu minhul zamharir. Dan tidak ada juga rasa dingin yang menyebabkan manusia merasakan rasa dingin yang sangat berat. La yarawna fiha syamsa wala zamharira, kata Allah SWT. Mereka di dalamnya tidak melihat matahari dan juga tidak merasakan udara yang sangat dingin ya. Tidak ada matahari sehingga manusia kepanasan, dan tidak ada juga rasa dingin yang menyebabkan manusia sangat keringan, dan surga tidak. Yang ada apa? Fiha zillum mamdud la yazul. Di dalamnya ada naungan yang terus menerus yang tidak akan hilang ya. Balhum fi zilli wa fi makanin la ya'lamu wasfahu illa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ada di sebuah naungan, di bawah naungan, dan di tempat yang tidak diketahui sifatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka di bawah naungan, tidak merasakan panas juga tidak merasakan dingin. Ya. An-nasu yafrahuna fi hadhihi dunya bil jawi at-tayyibi wa bi fasli ar-rabi'. Manusia di dunia ini senang ya dengan apa? Dengan udara yang bagus, udara yang sejuk, dan dengan musim semi. Min ajli jauh, karena faktor apa? Udara ya. Wa yantaqiluna fi as-sayfi min makani ila makan firara min al-har. Dan pada musim panas mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menghindari panas ya. Wa talaban lil jawil murih, dan untuk mendapatkan udara yang menyejukkan. Wa fi syita'i yahrabuna min al-bardi ila al-makani dafi. Pada musim musim dingin mereka lari dari dingin ke tempat yang hangat. Fad dunya daru naqdin wa daru naqsid. Ya, dunia ini negeri yang penuh dengan kesusahan, negeri yang penuh dengan
naqsin, yang penuh dengan kesempitan, ya, kesulitan. Walaysa fiha syai'un yasfu wa yaslam. Tidak ada di dunia ini sesuatu yang benar-benar bersih, benar-benar murni, benar-benar jernih, dan benar-benar selamat, ya. Kemudian Syekh juga menyebutkan di sini tentang nikmat surga yang lain, yaitu nikmat naungan. Tidak ada matahari yang menyebabkan terasa sangat panas, tidak ada juga dingin yang menyebabkan terasa sangat dingin, ya. Yang ada adalah naungan yang terus menerus. Beda dengan naungan di dunia ini. Naungan awan misalnya, sebentar saja dia akan bergeser dan kembali kepanasan. Tidak. Naungan di surga itu adalah naungan yang selama-lamanya. Wazillim mamdud, ya. Kemudian ya, lihat di dunia ini, manusia, ya, senang dengan udara yang bersih, senang dengan musim semi, ya. Kemudian ketika mereka masuk musim panas, mereka tidak betah berada di tempat yang panas, mereka pergi ke tempat yang dingin supaya mendapatkan udara yang nyaman, udara yang sejuk, ya. Begitulah dunia ini, tidak ada yang sempurna, ya. Semuanya ada kesusahan, kesulitan. Amma ma fil jannati fa innahu safin wa salimun min kulli ma yunaqisuhu. Adapun apa yang ada di surga, maka dia jernih dan bersih serta selamat dari segala sesuatu yang mengurangi kelezatannya. Wa min kulli ma yughayyiruhu, ya. Apa yang ada dalam surga itu bersih, jernih dari segala yang bisa merubahnya. Wa min kulli ma yuqaddiruhu, dari segala yang mengaruhinya. Fahazil jannatul lati hazihi ba'du awsafiha. Inilah dia surga yang disebutkan sebagai sifat-sifatnya, ya. Di akhirat itu semua, di surga semua kenikmatannya benar-benar sempurna, ya. Benar-benar sempurna, benar-benar jauh dari kekurangan. Di dunia ini enggak ada yang sempurna, ya. Pasti ada kekurangannya, pasti ada sesuatu yang mengubahnya. Beda dengan akhiratnya. Wa ma akhfa Allah minha a'zam wa a'zam, dan apa yang Allah rahasiakan lebih besar, ya. Wala ya'lamuhu illa Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Sesungguhnya dalam surga itu apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Bayangkan, nikmat dalam surga itu adalah nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, ya, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia karena tidak bisa dibayangkan, ya. Qala Allah Jalla wa Ala, Allah Ta'ala berfirman, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidaklah suatu jiwa mengetahui apa yang dirahasiakan bagi mereka berupa sesuatu yang menyejukkan mata sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Walahizu qaulahu ta'ala, perhatikan firman Allah SWT, bima kanu ya'malun, dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Innahum lam yahsulu ala hazan na'im wa hazan surur illa bil amali salih. Sesungguhnya mereka tidak memperoleh nikmat ini, tidak memperoleh kegembiraan ini kecuali dengan amal saleh. Surga dengan seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya itu tidak diperoleh dengan berangan-angan saja, dengan kemalasan, tidak. Dia diperoleh dengan amal soleh. Perhatikan firman Allah, ya, kata Allah SWT, jazaa'an bima kanu ya'malun. Surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya itu adalah balasan, ya, dengan apa yang mereka lakukan, terhadap yang mereka lakukan. Innahum lam yahsulu ala hadzal na'im wa hadzal surur illa bil amal salih. Fal jannatu la tunalu bil kasal wala bit tamanni. Surga itu tidak akan diperoleh dengan kemalasan, tidak dengan angan-angan. Kalau orang malas beribadah, dia hanya berangan-angan mau surga, maka dia tidak akan peroleh surga. Dia harus rajin, harus sungguh-sungguh, harus berijtihad dalam beramal, ya. Wa inna ma tunalu bil jiddi wal ijtihad wal amal salih. Sesungguhnya surga itu diperoleh dengan kesungguhan, dengan keseriusan dan amal soleh. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ja'alaha lit tayyibin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan surga itu adalah tempat bagi orang-orang yang baik. Kata Allah SWT, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kalian, kalian telah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga dan kekal selama-lamanya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin, dan orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, mereka dalam keadaan baik. Yaquluna salamun alaikum,
Para malaikat berkata, kesejahteraan atas kalian. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga dengan sebab apa yang kalian telah lakukan. Fal jannatu tayyibatun wa hiya darut tayyibin. Jadi surga itu adalah tempat yang baik dan dia merupakan tempat untuk orang-orang yang baik. Aslul a'malis salihah, ya, yang merupakan asal dari amal salihah. Jadi surga itu tidak diperoleh dengan kemalasan, dengan angan-angan, dengan mimpi, ya. Tapi tidak beramal saleh, tidak bersungguh-sungguh, tidak serius, tidak akan diperoleh surga. Ya. Karena surga itu diperuntukkan oleh Allah SWT untuk tayyibin, orang-orang yang baik. Dan orang-orang yang baik itu mereka apa? Mereka beramal soleh selama di dunia. Ya. Kata Allah SWT, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga, ya, dengan sebab apa yang kalian lakukan. Dalam ayat yang lain kata Allah, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Jadi kalau orang enggak beramal soleh tapi mau surga, itu hanya tamanni, angan-angan saja, ya, yang enggak mungkin terwujud, ya. Allazina istafadu min hayatihim fi hadhihi dunya. Orang-orang yang baik itu mereka yang mendapat manfaat dalam kehidupan mereka, dari kehidupan mereka di dunia ini. Wasta'adu li akhiratihim. Mereka bersungguh-sungguh untuk akhirat mereka, bersiap-siap untuk akhirat. Wa qaddamul a'mala salihah. Mereka mempersembahkan amal-amal saleh. Wa tabu ila Allah minaz zunubi wa sayiat. Mereka bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa dan keburukan-keburukan. Fa kharaju min hadhihi dunya bi a'malin salihah. Maka mereka keluar dari dunia ini dengan amal-amal soleh. Wa bi taubatin shadiqah, dengan taubat yang jujur. Haula'i hum ahlul jannah. Mereka itulah penghuni surga, ya. Ya, makanya kita ini harus manfaatkan kehidupan kita dunia ini, ya, untuk beribadah sebaik-baiknya. Kita harus bersiap untuk akhirat. Kita harus persembahkan amal-amal saleh yang akan berguna bagi kita nanti di akhirat. Kita mesti bertaubat kepada Allah dari dosa dan keburukan, sehingga kita keluar dari dunia ini membawa amal saleh yang terbaik, membawa taubat yang diterima oleh Allah SWT. Dan orang-orang seperti itulah yang akan menjadi penghuni surga. Amma man takasala wa tabata'a. Adapun orang yang malas-malasan, tabata'a, ya, tidak bersemangat, wa tamanna 'ala Allahil amani, dan berangan-angan terhadap Allah SWT. Dia malas, dia enggak bergairah beribadahnya, ya. Dia suka telat, suka mengabaikan, suka menyepelekan ibadah, ya. Fa inna hadza la yahsulu 'ala syai'in. Maka orang seperti ini tidak akan memperoleh apapun. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi SAW bersabda, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalnya memperlambat dia masuk surga, maka tidak bisa dikejar oleh nasabnya. Barang siapa yang amalnya memperlambat dia masuk surga, dia melakukan dosa-dosa, ya, dia tidak akan masuk surga, atau dia akan diperlambat masuk surga. Walam yusri' bihi nasabuhu, meskipun dia dari orang-orang yang bernasab baik, ya. Man batta'a bihi amaluhu, barang siapa yang diperlambat dia masuk surga oleh amalnya, yakni ta'akhkhara bihi amaluhu, maksudnya adalah orang-orang yang amalnya membuat dia terlambat untuk masuk surga, ya. Walam yakun ma'ahu amalun yuqaddimuhu ilal jannah, dan dia tidak memiliki amal yang mengantarkannya masuk surga, lam yusra' bihi nasabuhu, maka dia tidak bisa dikejar, dipercepat oleh nasabnya. Jadi kalau orang, ya, malas-malasan beribadah, ya, enggak mau beribadah, ya, maka orang tersebut, ya, tidak akan, ya, dipercepat untuk masuk surga, meskipun dia berasal dari orang yang memiliki keturunan yang baik, ya. Innahu lam yusra' bihi nasabuhu, dia tidak bisa dicepatkan masuk surga meskipun dia punya nasab yang baik. Innahu min qabilati kaza wa kaza, ya, dia dari kabilah ini dan itu. Wa anahu min Quraisy wa min Bani Hashim, dia dari orang Quraisy, dari Bani Hashim. Wa anahu min asyrafil Arab, dia berasal dari Arab yang paling mulia. Haza la yanfa'u indallah, ini tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang nasabnya buruk, kalau orang amalnya sedikit, meskipun dia dari nasab yang baik, maka nasab yang baik itu tidak bisa mempercepat dia masuk surga. Beda dengan dunia, ya. Di dunia ini kalau orang terpandang, orang dari keluarga yang mulia, kalau dia mau apa-apa mungkin dia didahulukan daripada orang lain, ya, karena orang melihat nasabnya, lihat pangkatnya, lihat kedudukannya. Di akhirat tidak. Kata Rasulullah SAW, man batta'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Barang siapa yang diperlambat dia masuk surga oleh amal buruknya, maka dia tidak dipercepat masuk surga oleh nasabnya, ya. Wa inna ma yanfa'u indallahil amalu salih, yang bermanfaat di sisi Allah hanya amal saleh.
walau kana sahibuhu laisa lahu nasabun, walaupun ya pelaku amal soleh tersebut tidak punya nasab yang dikenal. Lihatlah Abu Jahal. Abu Jahal orang Quraisy terpandang, tapi dia kafir. Maka apakah nasabnya berguna bagi dia? Tidak berguna sama sekali. Lihatlah Bilal ibn Rabah, lihatlah Salman al-Farisi, lihatlah sahabat-sahabat yang lain yang bukan dari Quraisy, bahkan bukan orang Arab, tapi mereka beriman, bertakwa kepada Allah. Mereka ya orang-orang yang masuk surga. Ya, kalau karena penilaian di sisi Allah itu bukan nasab, bukan kedudukan, bukan pangkat, bukan harta benda, bukan kekayaan, tapi adalah ketakwaannya kepada Allah SWT. Kalau Allah SWT, Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, fa iza nufikha fis sur, apabila telah ditiup sangkakala, fala ansaba bainahum yawma izi wa la yatasaalun, maka tidak ada lagi nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak juga mereka saling tanya bertanya. Ya, kalau ditiup sangkakala ini terjadi hari kiamat, ya, maka tidak ada lagi nasab. Oh, ini teman saya, ini saudara saya, ini kerabat saya, ini bapak saya, adik saya, paman saya, ibu saya. Enggak ada. Ya, wala yatasaalun, mereka tidak saling bertanya. Setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masingnya. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya dengan amal soleh, mereka lah orang-orang yang memperoleh keuntungan. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika allazina khasiru anfusahum. Dan orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, sedikit timbangan kebaikannya, banyak dosanya daripada kebaikannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Ya, fi jahannam khalidun, mereka kekal di dalam neraka jahannam. Ya. Fala yanzuruna fil akhirati ilal ansab, atau fala yunzaruna fil akhirati ilal ansab, mereka tidak dilihat di akhirat itu ya kepada nasabnya, wala ilal amwal, tidak juga kepada hartanya, wala ilal fala yanzuruna fil akhirati ilal ansab, mereka tidak akan melihat di akhirat nanti kepada nasab, kepada harta benda, kepada kedudukan, dan kepada anak-anak. Ya. Wa inna ma yanzuru ila syai'in wahid, mereka hanya melihat dan mementingkan satu urusan saja, wa huwal amalu salih allazi yanfa'u indallahi subhanahu wa ta'ala, ya, itu amal soleh yang bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nasab, harta, kedudukan, pangkat, anak-anak, itu tidak ada artinya. Ya, yang berarti di hari akhirat itu cuma satu, yaitu amal soleh. Ya. Karena itulah yang bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-iman wal amal salih, yaitu iman dan amal saleh. Hadza huwal ladzi yanfa'u indallahi azza wa jalla, inilah yang bermanfaat di sisi Allah azza wa jalla. Kazalika la yanfa'ul insan amalu qaribihim, demikian pula di samping nasab, harta, kedudukan, pangkat tidak berguna bagi seseorang di hari kiamat, juga tidak berguna perbuatan kerabatnya, amal kerabatnya. Ya, kazalika la yanfa'ul insana amalu qaribihim, tidak bermanfaat di akhirat juga, yaitu pekerjaan kerabatnya, atau amalu walidihi, atau perbuatan orang tuanya, atau amal waladihi, ataupun amal anaknya. Wa yaqulu ana ibnu fulan, dengan mengatakan saya anaknya fulan, atau dia mengatakan ana abu fulan, saya ayahnya si fulan, atau ana min bani fulan, atau saya dari kabilah fulan, la yanfa'uhu illa amaluhu salih. Jadi di samping harta benda, di samping kekayaan, di samping anak tidak bermanfaat bagi seorang pada hari kiamat, begitu juga dengan ya amal kerabatnya, atau amal anaknya, ya, amal orang tuanya, amal kabilahnya juga tidak bermanfaat bagi seseorang di hari kiamat. Ya. Walau kana aqraban nasi ilahi, walaupun yang beramal tersebut orang yang paling dekat dengannya. Fa Ibrahim alaihi salatu wasalam huwa afdalu ahlil jannati ba'da nabiyina. Ibrahim contohnya alaihi salatu wasalam, dia adalah penghuni surga paling utama setelah nabi kita. Wa abuhu wal iyazubillah finnar, dan ayahnya ya di mana? Finnar, dalam neraka. Lihat ya, amal orang tua kita tidak berguna bagi kita di hari kiamat. Amal anak kita tidak berguna bagi kita di hari kiamat. Amal karib kerabat kita tidak berguna. Amal kabilah kita tidak berguna bagi kita. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, dia adalah penghuni surga paling utama setelah Nabi kita, ya, Muhammad SAW. Sementara ayahnya adalah seorang kafir. Apakah amalnya Nabi Ibrahim berguna untuk ayahnya? Tidak. Ya. Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa sayyidul awwalin wal akhirin, dan Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah pemimpin orang-orang terdahulu dan terkemudian. Wa abuhu finnar, sedangkan ayahnya di dalam neraka. Wa jadduhu finnar wa amuhu finnar, kakeknya dalam neraka,
pamannya dalam neraka, illa man amana billahi wa rasulihi wa amila salihah, kecuali yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengerjakan amal saleh. Lihat juga Nabi kita Muhammad SAW, ya, ayahnya masuk neraka, pamannya Abu Talib masuk neraka, kakeknya ya Abdul Muttalib masuk neraka, ya, karena tidak berguna pada hari kiamat apa yang dilakukan oleh kerabat seseorang, ya. Begitu juga Nuhun alaihi salam, lam yanfa'hu waladahu, ya. Begitu juga dengan Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi yang pertama diutus oleh Allah SWT, sementara anaknya kafir. Apakah ya Nabi Nuh bisa memberi manfaat ya kepada anaknya? Tidak. Kama zakarallahu subhanahu wa ta'ala anhu annahu lamman farada an abihi wa sara ma'al kafirin sara min ahlin nar, ya. Sebagaimana Allah SWT sebutkan tentang anaknya Nabi Adam ini, bahwa ketika dia telah berpisah dengan ayahnya dan dia bergabung dengan orang-orang kafir, sara min ahlin nar, dia menjadi penghuni neraka juga. Wa abuhu nabiyullah Nuhun alaihi salatu wasalam, sedangkan ayahnya adalah seorang nabi Allah, Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, awwalu rasulin ila ahlil ardi, rasul pertama yang Allah utus ke penduduk bumi ini. Fala yanfa'ul insana amalu qaribihi aw amalu sadiqihi aw amalu abihi aw ibnihi, maka tidaklah akan bermanfaat bagi seseorang perbuatan kerabatnya atau perbuatan temannya atau perbuatan ayahnya ataupun perbuatan anaknya. La yanfa'ul insana illa amaluhu salihul khassu bihi, tidak ada yang bermanfaat bagi seseorang di akhirat kecuali amal soleh yang dia kerjakan sendiri, ya. Nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqal jami' lil amali salih wal ikhlas liwajhihi wat taubatin nasuh. Kita mohon kepada Allah SWT agar menuntun semuanya untuk mengerjakan amal soleh, untuk ikhlas mencari keridhaannya, dan untuk bertaubat dengan taubat nasuha. Wa hifzul awqati fima yanfa, dan juga untuk menjaga waktu pada hal-hal yang bermanfaat. Wa hifzil a'mal fima yufid, dan kita mohon kepada Allah agar ya memberikan taufik untuk menjaga umur dari hal-hal yang tidak berguna, menjaga umur dengan hal-hal yang bermanfaat. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi dalam pembahasan ini Syekh menceritakan tentang ya sifat-sifat surga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Dan kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga tersebut Allah sebutkan yang ada bandingannya di dunia ini. Tetapi kenikmatan yang ada di dunia berbeda dengan kenikmatan yang ada di akhirat. Kenikmatan yang ada di dunia ini ya dia mudah rusak, mudah hilang, mudah sirna, ya menua, berubah, tapi tidak dengan kenikmatan yang ada di surga. Semuanya abadi, semuanya ya dalam keadaan yang tetap, ya, tidak berubah sama sekali. Kemudian juga ya tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan, tidak ada kebencian, kesedihan, penderitaan di dalam surga. Beda dengan yang kita alami di dunia ini. Ada kesedihan, ada kebencian, ada kedukaan, kegundahan. Kemudian penduduk surga itu mereka tidak punya ya rasa dendam, rasa benci ya, kepada orang lainnya, sesama penduduk surga. Kemudian harus kita pahami bahwa surga itu diperoleh adalah dengan amal soleh dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dia beramal ya amal soleh, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedia bersungguh-sungguh mengerjakan amal soleh, maka Allah pasti balas dengan surga. Ya, surga tidak diperoleh dengan kemalasan, dengan santai, nggak bisa, harus berserius, harus sungguh-sungguh, ya. Meskipun seseorang punya nasab yang terpandang di dunia tapi tidak punya amal soleh, maka nasabnya itu tidak bisa mempercepat dia masuk surga, ya. Beda dengan orang yang punya amal soleh, meskipun dia bukan dari nasab yang terpandang, tapi dia punya amal soleh yang luar biasa, maka dia ya akan dimasukkan oleh Allah SWT ke surga. Nasab tidak berguna ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga amal soleh yang dilakukan oleh kerabat seseorang tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun bapak kita orang soleh ataupun anak kita orang soleh, kitanya tidak, maka kesolehan mereka tidak bermanfaat bagi kita semua. Yang bermanfaat adalah amal soleh yang kita kerjakan sendiri. Bahkan para nabi, ya, Nabi Ibrahim misalnya, ayahnya orang kafir, apakah Nabi Ibrahim bisa membantu ayah masuk surga? Tidak bisa. Nabi kita Muhammad SAW, bapaknya, pamannya, dan kakeknya orang-orang kafir, apakah Nabi SAW bisa membantu mereka masuk surga? Tidak. Nabi Nuh alaihissalam,
Ya, seorang nabi, bahkan nabi pertama yang Allah utus ke muka bumi ini. Apakah Nabi Nuh bisa membantu anaknya masuk surga? Tidak. Yang bermanfaat bagi seseorang di akhirat nanti adalah amal yang dia kerjakan sendiri, bukan amal soleh yang dikerjakan oleh kerabatnya. Demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.